Shalom, selamat pagi semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 3 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena telah berbuat dosa. Di dalam kitab Roma 3:23 ini menjelaskan bahwa dosa itu membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Di sini kita akan melihat yang pertama, dosa di dalam perspektif kekristenan adalah ketidaktepatan atau kemelesetan. Kemelesetan itu dalam bahasa Yunaninya hamartia. Bukan hanya melanggar hukum, tetapi tidak tepat melakukan seperti apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan. Itu yang disebut dengan kemelesetan. Konsep dosa di dalam Perjanjian Lama itu adalah pelanggaran terhadap hukum. Orang yang tidak melanggar hukum belum tentu meleset. Memang secara hukum yang tertulis, saudaraku, ia tidak melanggar, tetapi kalau ditinjau dari ketepatan bertindak, ia masih meleset. Jadi dosa ini membuat manusia itu akhirnya kehilangan yang disebut dengan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana manusia itu berkeadaan tidak meleset. Berkeadaan di mana manusia ini punya batin yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah itu sendiri. Maka seiring dengan menanggulangi kemelesetan demi kemelesetan ini, seiring dengan keberhasilan juga menyelesaikan kemelesetan ini, maka kemuliaan juga diperoleh. Semakin tidak meleset, semakin seseorang itu mulia di hadapan Allah. Jadi kita tidak boleh memandang bahwa kemuliaan itu hanya nanti setelah kita meninggal dunia. Dalam Roma 8:17 firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu adalah kita akan memperoleh jabatan keagungan bersama-sama dengan Tuhan Yesus kelak. Yesus akan dimuliakan. Setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah penguasa, Kurios, Tuhan bagi kemuliaan Allah. Maka sejak di bumi kita juga harus sudah mulia. Kemelesetan itu harus kita tanggulangi mulai hari ini. Kita mau berjuang di situ mati-matian, saudaraku. Artinya kita harus mulia di pemandangan Allah Bapa sejak kita hidup di bumi ini. Semakin dosa kita tanggulangi, semakin kita punya kemuliaan itu. Maka kalau orang yang tidak mulia sejak dia hidup di bumi ini, ia tidak akan dimuliakan di kekekalan. Jadi kemuliaan seseorang atau keagungan seseorang itu bukan pada kekayaan duniawi yang dia miliki. Bukan pada kedudukan yang dia jabat. Bukan dari gelar, bukan dari penampilan atau apapun yang dia miliki hari ini. Tetapi kemuliaan seseorang itu didapati pada ketepatannya dalam bertindak di hadapan Allah. Ketepatannya berperilaku di hadapan Allah dalam hari-hari hidup 24 jam 7 hari. Makanya kita belajar ya untuk berhati-hati terhadap apa yang kita pikirkan, berhati-hati terhadap apa yang kita ucapkan, berhati-hati atas semua keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hari hidup. Saya juga mau mengingatkan, berhati-hati dengan rencana-rencana kita. Betul, itu penting loh. Keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita, dan masih banyak lagi lainnya. Maka saya selalu berkata, manusia itu rumit. Tetapi di dalam kerumitanmu itu temukan Tuhan dalam hari-hari hidupmu.
Di dalam setiap benang rumit hidupmu itu, karakter, cita-cita, ambisi, masa lalu, semuanya itu disatu padukan mulia di hadapan Tuhan. Wah, itu repot saudaraku, tapi memang harus. Karena disitulah letak kehormatan kita. Kenapa kita terhormat? Karena kita mau berjuang untuk hidup tepat di pemandangan Allah, dan itu mulia di hadapan Allah. Kita terhormat. Itulah letak keagungan seorang manusia, letak kemuliaan seorang manusia yang mau memproses dirinya bersama dengan Roh Kudus semakin benar di mata Allahnya. Saya di titik ini ya saudaraku, saya sampai punya satu konsep bahwa Tuhan tidak melihat masa lalu kita sebetulnya. Makanya kalau di gereja yang saya gembalakan, terutama di Rehoboth Semarang, saya selalu berkata apa? Saya tidak lihat masa lalu. Yang saya lihat adalah bagaimana engkau hari ini, perjuanganmu sampai ke depan nanti, sampai kau berjuang sampai akhir hidup. Itu yang paling penting. Karena masa lalu kita ya udah berlalu kok. Kita minta ampun sama Tuhan dan kita mau lebih baik. Ya kan saudaraku? Itu kita berjuang, aku mau gak meleset hari ini. Aku mau lebih baik ke depannya nanti. Wah, keren saudaraku. Karena pada umumnya manusia itu sudah banyak yang sesat. Cara berpikir, cara berkonsep hidup. Mereka hanya membangun kemuliaan diri itu di atas kekayaan. Wah, kalau aku kaya, aku mulia. Kehormatan, kedudukan, ya kan? Kalau dia punya kuasa, wah dia mulia rasanya. Dari penampilan, wah sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu branded semua. Karena dia berpikir aku bisa memiliki kemuliaan dengan itu semua. Bahkan ketika kita ada di lingkungan pelayanan pun, kita seringkali ya, orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, itu masih mengharapkan ada kehormatan di dalam pelayanan itu. Kadang kalau harga dirinya kecoreng sedikit, wah mencak-mencak gak karuan saudara. Itu kalau saya lihat orang-orang begitu sedih saya. Kalau dia gak suka sama pemimpinnya atau ada sesuatu yang dia gak nyaman di hatinya, dia bisa merusak pelayanan itu dengan berbagai caranya. Saya kadang, itu bukan sesuatu yang mulia. Ya, ada ambisi-ambisi yang tanpa disadari seringkali masih merasuk dalam diri kita, yang akhirnya mengarahkan kita dalam kebertindakan kita, dalam kita mengambil keputusan, di dalam setiap celotehan mulut kita, yang setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Waduh, itu bahaya sebenarnya. Kita salah seringkali di situ. Ya, tapi setelah kita sadar, kita mau bertobat dan berubah baik itu, bertobat. Nah, tapi itu tidak mudah. Orang kalau udah kerasukan setan susah, saudara. Memang harus begini, betul ini, belum tentu. Karena kita ini sudah terlalu lama hidup dengan irama yang salah begitu. Maka perlu diingat ya saudaraku, bahwa seseorang itu tidak bisa mendadak baik. Atau saya balik deh, seseorang tidak bisa baik mendadak. Atau seseorang tidak bisa jahat mendadak. Tidak bisa saudara. Hanya dunia kita akan lebih mudah membuat orang jadi jahat sebetulnya. Jadi mungkin kita merasa sudah mulia karena kehormatan yang kita sandang, gelar, kedudukan, kekayaan. Tapi sebenarnya jika ditinjau dari mata Allah, kita ini seringkali tidak mulia di hadapan Allah. Kita tidak mulia di mata Allah. Kalau kita nyanyi, wah, jadikan aku bejanamu Tuhan, aku mau jadi bejana indah di pelataranmu. Itu nyanyi doang, itu hanya ucapan saudaraku. Tapi kita, banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mau bergumul untuk menjadikan konkret, real apa yang dia nyanyikan itu di gereja. Jadikan aku indah, pulang gosip lagi. Jadikan aku indah,
pulang jelekin orang lagi. Jadikan aku indah, itu korupsi jalan lagi. Jadikan aku indah, nonton film-film gak bener lanjut lagi. Itu yang repot saudaraku. Maka saya mau katakan banyak orang yang tidak sungguh-sungguh mau meraih kemuliaan Allah sebetulnya. Kalau orang model begitu, sejatinya mereka sedang mempermainkan Tuhan. Maka renungan hari ini saya kasih tema, jangan mempermainkan Tuhan. Sebab pada waktu kita menjalani hari hidup, kalau kita tidak sungguh-sungguh mau menyelesaikan keadaan diri kita yang tidak mulia itu, kita sembarangan dengan apa yang kita ucapkan, kita lakukan, sembarangan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maka itu mendukakan hati Allah. Makanya kalau kita mau berbuat salah, sesungguhnya yang menjadi persoalan itu bukan kesalahan atau dosa itu, tetapi adanya potensi dosa yang masih ada di dalam diri kita yang bisa menciptakan atau memproduksi perbuatan salah yang lain. Makanya saya selalu ngomong kan saudaraku, kalau kamu jengkel sama orang, segera padamkan kejengkelanmu itu. Kenapa? Nanti lama-lama itu bisa memproduksi dosa lainnya. Dari jengkel kamu bisa jadi fitnah, jadi gosip. Gosip jadi fitnah. Fitnah jadi terus. Itu nanti itu merusak saudara. Itu kayak rayap itu yang menghabisi kayu satu rumah itu. Itu kalau Anda tidak berjuang menyelesaikan buru-buru, dia akan beranak dosa itu. Yang akhirnya nanti akan jadi kebakaran besar. Gara-gara apa? Jengkel di hati yang tidak beres. Makanya setiap kali ibadah saya selalu ngomong sama jemaat yang saya layani. Pegang dadamu dan katakan, sudah selesai. Tapi gak semua orang berani ngomong begitu. Kalau dia masih jengkel, dia masih melerok lagi. Ngapain sudah selesai apanya? Dia akan beranak, itu dosa itu akan beranak terus saudaraku. Dan itu akan mencengkeram manusia itu. Maka pada pagi hari ini, sebelum menghasilkan buah dosa, potensi dosanya harus sudah dimatikan. Harus sudah dimatikan saudaraku. Ditanggulangi terus. Ketika ada rangsang dosa, muncul niat dosa, harus segera dimatikan supaya tidak muncul lagi potensinya. Amin saudaraku. Manusia yang sabar kelihatannya itu belum tentu dia mulia. Belum. Karena dia belum disakiti. Kalau sudah disakiti dia baru kelihatan mulia gak orang ini. Ketika kita tersinggung, ketika harga diri kita disentuh, direndahkan, dilecehkan, itu baru terlihat seberapa mulia kita di hadapan Allah. Maka pesan saya pada pagi hari ini, jangan sampai kita membuahkan dosa. Kita harus selesaikan dengan menyangkal diri. Kenapa? Kalau tidak sungguh-sungguh, kita sedang mempermainkan Tuhan dan perasaannya. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati.